Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulia NPM 110601037. Saya mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT dengan materi otonomi daerah. Otonomi daerah. Otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 15/NPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Ketetapan MPR RI Nomor 4/NPR 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada daerah mengatur daerahnya masing-masing. Yang ketiga, meringankan beban pemerintah pusat. Yang keempat, mengembangkan potensi sumber daya alam. Yang kelima, memelihara hubungan relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir, mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Asas-asas otonomi daerah ada tiga. Yang pertama, dekonsentrasi. Yang kedua, desentralisasi. Yang keempat, pembuatan. Asas dekonsentrasi adalah perlimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah penyelenggaraan urusan tertentu. Asas desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Asas pembantuan adalah penugasan sebagian urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dampak otomatis daerah adalah otonomi daerah ada dua, yaitu yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif otonomi daerah antara lain sosial budaya lebih berkembang, pertahanan dan keamanan lebih terjamin, potensi daerah berkembang, daerah dapat lebih maju dan mengelola sumber daya alam. Dampak negatif otonomi daerah antara lain menyebabkan konflik antara daerah, pengawasan berkurang, sibuk dengan daerahnya sendiri, dan pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Jadi kesimpulan dari otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pembangunan suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Daftar pusaka dan data lahir biodata. Sekian presentasi dari saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.